saya pribadi tidak akan menggamblingkan nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal seperti ini ya. Saya tidak mau, nanti ini akan menjadi sejarah yang panjang bahwa kami di TNI Angkatan Darat khususnya tidak netral dalam pemilihan umum. Asintel Kasat mengatakan bahwa hidup bertoleransi dan saling menghormati satu sama lain adalah budaya Indonesia yang hakiki. Kondisi masyarakat berasal dari berbagai suku, agama, dan budaya serta hidup berdampingan dan saling menghormati adalah fondasi dasar yang diharapkan dapat menciptakan rasa damai, tentram, dan nyaman dalam rangka menghadapi tahun politik 2024. Dalam rangka menghadapi perspektif tahun politik 2024, maka kami dari TNI Angkatan Darat atau Indonesian Army bersama komponen masyarakat lainnya, kita berharap bahwa di dalam menghadapi pemilu ini, baik itu sebelum pemilu, selama pemilu maupun sesudah pemilu, diharapkan semuanya humanis. Diharapkan semuanya tidak terjadi konflik, baik itu vertikal maupun horizontal. Nah, harapan kita, masyarakat sudah saatnya memahami tentang etika politik. Sudah saatnya memahami tentang pendidikan politik. Sudah saatnya memahami tentang etika demokrasi. Yang terakhir, harus memahami tentang pendidikan moral Pancasila dalam hal itu untuk mensukseskan namanya pesta demokrasi yang terjadi ini di tahun 2024. Itu harapan kita demikian, dan kami Pak Bupati dengan para Wakapolres dengan semuanya kita siap untuk mendukung. Kami ulangi, mendukung penyelenggaraan pemilu ini sesuai dengan bidang kami masing-masing. Kami tidak terlibat di dalam politik praktis, tetapi netralitas TNI adalah harga mati. Makanya kita mengatakan bahwa we love Indonesia forever, we love Indonesia never die, we love Indonesia never end. Salam persatuan, salam Pancasila, NKRI harga mati. Terima kasih. Mereka juga manusia, mereka juga punya perasaan. Sudah melanggar aturan, sok-sokan lagi. Bagi saya, ya wajar saja secara spontan. Mereka bukan membawakan namanya institusi. Saya secara pribadi yang merasa tersinggung dengan orang gerombolan seperti itu. Kalau saya melihat manusiawi tindakan mereka seperti itu. Tetapi negara hukum. Dan saya sudah membaca juga di Sumatera Barat nggak terjadi. Kasus yang di sana, Pak Panglima TNI, Pak Kasat sudah turun langsung memerintahkan koremnya sesuai dengan aturan militer. Di negara kita ini aturan sipil, aturan TNI, ada khusus mereka. Mereka bawa ke pengadilan militer. Kita ikutin saja aturannya seperti itu. Pesan saya kepada wartawan, tolong jangan digembor-gemborkan lah. Ya, tolong jangan dibesar-besarkan. Dan saya terima kasih kepada kawan media yang hadir pada hari ini. Mari kita membawa kesejukan informasi. Ada yang perlu disampaikan, ada yang tidak perlu disampaikan. Jangan menyebabkan informasi kita negara Solo tambah jadi hancur. Pesan saya seperti itu sebagai kepala daerah. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Kita itu Satya Prabu, setia kepada pimpinan negara kita setia. Kita netral, semua kami sudah ditekankan, bahkan berkali-kali diatensi untuk seluruh anggota Polri dari pusat sampai ke daerah seperti kami di Polresta Padang, dari jajaran kami di Polres sampai ke posek-posek, kita mengawal netralitas Polri dan TNI. Negara ini adalah milik kita bersama, Indonesia adalah milik kita bersama. Bagaimana konflik yang terjadi akan bisa kita selesaikan bersama, asalkan bisa duduk bersama. Di Minangkabau tidak ada kusuk dan tidak selesai, tidak ada karuh dan tidak jani. Ya, tidak ada bukit yang tinggi yang tidak bisa didaki, tidak ada lurah yang dalam yang tak bisa kita turuni, asal kita bisa duduk bersama. Karena bahasa adat, saya pakai lalu sakato menjadi. Kuncinya adalah kita bisa membicarakan hal yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang telah terjadi. Kita perlu ada koreksi. Dan alhamdulillah memang selama ini Kota Pariaman memang tidak pernah ada konflik sosial, Pak Jenderal. Dan ini satu hal yang tepat bagi Pak Kasat dan Pak Wasintel menyatakan bahwa Kota Pariaman dan Kabupaten Pariaman ini untuk kegiatan pelaksanaan Binkom kita laksanakan pada hari ini. Kemudian harapan kami melalui TNI dan Polri yang kami minta sinergitasnya kami dengan Pemda untuk menjaga kondisi yang kondusif bagi kota-kota Pariaman, terutama pada kegiatan 2024 ini yang adanya Pileg, Pilpres serta Pilkada 2024. Dan kami yakin selama ini kursi kita dengan para musbida TNI Polri itu telah terjalin dengan baik.
dan ke depan tambah baik lagi sehingga Kota Pariaman betul-betul aman sesuai dengan namanya Pak Jenderal, itu Pariaman kota yang aman. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Menurut saya ini sangat mendukung sekali, terutama pada saat diadakan yang namanya pemilu tahun 2024 ini. Menurut saya ini sangat menunjang di mana para elemen-elemen masyarakat itu akan dibenahi strategi agar tidak terjadi yang namanya konflik pada saat nanti tanggal 14 pada saat diadakan yang namanya pemilu.